Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah. Nah, pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai relasi. Kalian pasti pernah mendengar apa itu relasi. Nah, coba di dalam materi relasi ini sangat berkaitan sekali dengan materi himpunan. Himpunan ini pernah kalian pelajari di kelas 7. Jadi, kalian harus ingat-ingat kembali apa itu pengertian himpunan, bagaimana cara menuliskan himpunan, apa yang termasuk himpunan, dan apa yang bukan termasuk himpunan. Karena tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu adalah kalian dapat menjelaskan kembali apa itu relasi, kemudian menjelaskan konsep daerah asal yang disebut domain, daerah kawan yang disebut kodomain, dan daerah hasil atau rank dalam suatu relasi. Kemudian dapat menyatakan relasi dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Kartesius. Ya, ini harusnya diagram Kartesius. Menggunakan konsep dan prinsip relasi untuk memecahkan masalah. Nah, kita mulai nih. Masih ingatkah kamu dengan materi himpunan? Apakah itu himpunan? Nah, himpunan adalah suatu kumpulan objek-objek yang didefinisikan dengan jelas, yang memiliki ciri yang jelas, yang memiliki jenis-jenis yang jelas. Tuh. Bagaimana suatu kumpulan dapat dinyatakan sebagai suatu himpunan? Bagaimana? Ayo. Nah, dengan cara dia harus didefinisikan dengan jelas. Dia harus memiliki ciri-ciri yang jelas. Contohnya ada 4 planet dalam sistem tata surya. Yang kedua, kumpulan siswa yang rajin dan pandai. Dari kedua pernyataan di atas ini, manakah yang merupakan himpunan dan bukan himpunan? Apakah alasannya? Kalau pernyataan A itu merupakan suatu himpunan karena dia cirinya ada 4 planet dalam tata surya. Nah, ini pasti kita tahu 4 planet itu ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Nah, ini dapat ada definisinya. Ada 4 planet, kemudian planetnya ini berada di sistem tata surya. Nah, itu cirinya. Tapi ketika kita melihat pernyataan yang kedua, ini bukan himpunan, karena kumpulan siswa yang rajin dan pandai itu sifatnya relatif. Dia tidak dijelaskan dengan definisi yang jelas gitu. Dia tidak memiliki ciri-ciri. Bisa saja menurut A, siswa yang rajin itu adalah siswa yang selalu mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Tapi menurut B, siswa yang rajin itu siswa yang tidak pernah terlambat datang ke sekolah. Nah, jadi ini kan masih bersifat relatif. Artinya bagaimana penilaian seseorang begitu. Jadi tidak ada ciri-ciri yang khusus. Kalau saja kumpulan siswa yang rajin dan pandai mengerjakan tugas, baru ini bisa disebutkan karena siswa yang rajin mengerjakan tugas itu ada A, B, C, D itu. Ya, itu ya pengantar mengenai himpunan. Nah, himpunan ini sangat berkaitan sekali dengan relasi. Oke, coba kalian amati 2 himpunan berikut. Kalian masih ingat ya cara menuliskan himpunan? Ada anggota himpunan, ada himpunan A. Himpunan itu harus ditulis dengan huruf besar. Awalannya himpunan A, berarti A-nya besar. Ada Bandung, Bogor, Solo, Semarang, Surabaya. Himpunan B, ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Dapatkah kamu menyatakan 2 himpunan tersebut? Nah, kalau kita lihat himpunan A ini dapat dinyatakan sebagai himpunan kota-kota besar di Indonesia. Dan himpunan B dapat dinyatakan himpunan provinsi di Indonesia. Ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu kan provinsi. Bandung, Bogor, Solo, Semarang, Surabaya itu juga kota. Apakah kedua himpunan tersebut saling berhubungan? Coba kalau kalian lihat. Berhubungan ya. Jadi, apabila saling berhubungan, maka kedua himpunan tersebut mempunyai relasi. Jadi, relasi itu kita harus punya 2 himpunan terlebih dahulu, kemudian kita cek apakah 2 himpunan itu saling berhubungan atau tidak. Kalau misalnya tidak berhubungan, maka dia bukan relasi gitu. Relasi himpunan tersebut dapat
dapat dinyatakan dengan kota yang terdapat di. Jadi relasi kota yang terdapat di. Kemudian kita bisa tuliskan, kita bisa hubungkan dengan sebuah garis, yaitu kalau Bandung terdapat di Jawa Barat, Bogor terdapat di Jawa Barat, Solo terdapat di Jawa Tengah, Semarang terdapat di Jawa Tengah, Surabaya terdapat di Jawa Timur. Itu namanya adalah relasi. Nah, tetapi kita nih belajar relasi, sebenarnya ada nggak sih keterkaitan antara relasi matematika dengan nilai-nilai keislamannya? Pasti ada. Nah, tiap orang boleh berteman dengan satu orang, 2 orang, dan banyak orang sehingga tidak dibatasi. Bahkan seperti kita ketahui bahwa seseorang dapat memilih untuk tidak bergaul dengan orang-orang seperti orang yang membawa pengaruh buruk dalam lingkungan kita gitu. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Insan ayat 24 yang artinya, Maha bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Jadi kita itu boleh memiliki relasi, boleh memiliki teman dengan 1 orang, 2 orang, atau banyak orang. Tapi kita harus tahu batasannya, bahwa kita jangan sampai ikuti orang-orang yang selalu melakukan dosa, selalu melakukan zina, kafir. Nah, kita boleh berteman dengan siapa-siapa saja, tapi kita lihat dulu apakah orang itu membawa pengaruh buruk dalam lingkungan kita atau malah membawa pengaruh baik dalam lingkungan kita, begitu. Kemudian ada lagi, kalau relasi dalam Islam dan relasi dalam matematika mempunyai persamaan seperti yang diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi Allah itu menciptakan manusia, ada laki-laki dan ada perempuan, dan menjadikannya menjadi bangsa-bangsa yang banyak, suku-suku yang banyak, supaya apa? Supaya kita tuh saling mengenal, begitu. Ya, jadi kita boleh memiliki relasi dengan lebih dari 1 orang gitu. Pastikan kita memiliki teman, masa cuma 1, yang pasti lebih dari 1 itu bisa 5, 10, 20, 100. Itu namanya adalah relasi, itu namanya adalah hubungan, begitu, hubungan pertemanan. Nah, relasi, kita akan bahas pengertian relasi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A ke anggota himpunan B, di mana simbol relasi itu adalah R besar ya. Jadi relasi itu adalah aturan yang memasangkan anggota-anggota yang ada di himpunan A itu memiliki pasangan di anggota himpunan B. Memasangkan seperti tadi contohnya, kayak Bandung ada di Jawa Barat, kemudian Solo ada di Jawa Tengah, Bogor ada di Jawa Barat. Itu namanya relasi. Coba kalian amati 2 himpunan ini. A. Himpunan A itu ada Rian, Farhan, Tari, Lia, Hana. Himpunan B ada olahraga, menyanyi, membaca, menari, bermain gitar. Kurung perawal ya. Apakah kedua himpunan tersebut saling berhubungan? Kalau kita lihat, apa sih hubungannya? Kok yang satunya nama, yang satunya lagi ada olahraga, nyanyi, membaca, menari, bermain gitar. Kira-kira ini apa ya? Nah, apabila saling berhubungan, maka kedua himpunan tersebut mempunyai relasi. Tapi kita pikir kembali, oh bisa aja Rian itu sukanya olahraga, Farhan itu sukanya menyanyi, Tari itu sukanya membaca. Boleh jadi ini menyukai atau relasi himpunan yang dapat dinyatakan memiliki hobi. Oh, jadi gini bacanya, Rian memiliki hobi olahraga misalnya, atau Rian memiliki hobi menyanyi, Lia memiliki hobi membaca, Hana memiliki hobi bermain gitar gitu. Nah, kemudian suatu relasi ini dapat dihubungkan dengan
sebuah garis. Kita lihat di sini. Nah, jadi relasinya yaitu relasi memiliki hobi. Rian memiliki hobi olahraga, ini bebas ya. Rian memiliki hobi bermain gitar. Farhan memiliki hobi menyanyi. Tari memiliki hobi menyanyi dan menari. Nah, kalau relasi itu kita boleh, kan tadi sudah ibu bilang bahwa kita boleh berteman dengan lebih dari satu orang. Bisa 2 orang, bisa 3 orang. Sama seperti kasus dari contoh ini. Rian boleh punya 2 hobi. Farhan boleh punya 2 hobi. Tari boleh punya 2 hobi. Tapi boleh gak sih kalau misalnya kita tidak punya hobi? Boleh, boleh saja. Jadi relasi itu boleh kita memiliki pasangan atau boleh juga tidak memiliki pasangan gitu. Nah, coba kalian tebak nih. Coba tentukan 2 himpunan berikut. Apakah dapat dikatakan sebagai relasi? Kalau misalnya kita punya himpunan A. Himpunan A ada mobil, kapal layar, kereta api, pesawat, dan perahu. Himpunan B ada darat, laut, udara. Nah, kalau kita lihat ini adalah transportasi yang berada. Kalau kita misalnya dapat berpikir, ini adalah transportasi yang ada nih, yang ada di mana? Mobil, transportasi yang ada di darat. Kapal layar, transportasi yang ada di laut. Kereta api, transportasi yang ada di darat. Pesawat, transportasi yang ada di udara. Perahu, transportasi yang ada di laut. Nah, jadi relasinya itu adalah relasi transportasi yang berada di. Yang kedua, coba tentukan himpunan ini. Ada himpunan C, ada kerbau, ayam, kambing, singa, harimau, tikus, elang. Himpunan D ada herbivora, omnivora, karnivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Omnivora adalah hewan pemakan serangga, segala. Kemudian karnivora hewan pemakan daging. Nah, di sini apakah hubungannya? Ada nih relasinya. Relasinya adalah relasinya ada hewan yang termasuk gitu ya. Contohnya kerbau, hewan yang termasuk herbivora. Ayam, hewan yang termasuk omnivora. Kambing, hewan yang termasuk herbivora. Singa, hewan yang termasuk karnivora. Harimau, hewan yang termasuk karnivora. Tikus, hewan yang termasuk omnivora. Elang, hewan yang termasuk karnivora. Atau juga boleh kerbau termasuk hewan herbivora, boleh. Kerbau termasuk hewan herbivora, ya, begitu. Sebenarnya menyatakan relasi itu bebas ya, asalkan dia relasinya itu kata-katanya benar. Kata-katanya boleh berbeda, tapi asalkan benar. Seperti tadi misalnya ada hewan, ada karnivora, herbivora, omnivora. Jangan sampai nanti jadi hewan yang ada di herbivora gitu. Jangan ya, tapi hewan yang termasuk karnivora misalnya gitu ya. Nah, kalau itu kan relasi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang sekarang relasi matematika, berarti berhubungan dengan angka begitu. Misalkan A dan B suatu himpunan. Jika anggota A dikaitkan dengan anggota B berdasarkan suatu hubungan tertentu, maka diperoleh suatu relasi dari A ke B. Sama seperti tadi, dia memasangkan tepat satu atau lebih ke anggota B dari A ke B. Dia memiliki pasangan dari anggota A ke B. Nah, kalau di dalam matematika sendiri, contohnya ada misalnya lebih dari, kurang dari, setengah dari, faktor dari, dan lain sebagainya. Kita akan ke contohnya ya. Maksudnya lebih dari, kurang dari, setengah dari, faktor dari, dan lain-lain itu apa? Contoh, diketahui ada himpunan A, ada anggotanya itu 2, 3, 4, 5, dan himpunan B 4, 5, 6. Jika himpunan A ke B dapat dinyatakan dengan relasi kurang dari, maka lebih jelasnya dapat ditunjukkan pada gambar di bawah. Ini bisa kita
kita bisa buat dalam gambar? Boleh, malah lebih mudah ya. Contohnya saja, misalnya 2 kurang dari 4, 2 kurang dari 5, 3 kurang dari 5, 3 kurang dari 6, 4 kurang dari 6, 5 berarti kurang dari 6 gitu ya. Nah, ini pasangannya namanya digambarkan dengan diagram Venn ya. Ini namanya adalah diagram Venn dengan relasi kurang dari. Berarti kalau lebih darinya bisa bayangkan dong contohnya bagaimana. Nah, kemudian menyatakan relasi ini dapat dibagi menjadi beberapa cara. Yang pertama, ada 3 cara nih. Yang pertama dengan diagram panah. Kemudian yang kedua himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga pakai diagram Kartesius. Nah, diagram Kartesius kan baru kemarin kita belajar ya, jadi masih ingat dong. Yang pertama kita akan bahas dulu diagram panah. Contohnya begini. Diketahui P 2, 3, 4, 5 dan Q itu ada 6, 8, 10. Jadi himpunannya ada P, ada himpunan Q. Gambarlah diagram panah yang menyatakan relasi dari P dan Q dengan hubungan faktor dari. Kalian tahu faktor? Pernah belajar KPK, pernah belajar FPB? Nah, faktor adalah angka yang dapat membagi angka lainnya gitu ya. Di sini kalau kita lihat 2 itu faktornya dari 6, karena 6 bisa dibagi 2 gitu, karena 6 habis dibagi 2. Kemudian 2 faktor dari 8, karena 8 bisa habis dibagi 2. 2 faktor dari 10, karena 10 habis dibagi 2. Kemudian 3 faktor dari 6, karena 6 habis dibagi 3. Kemudian 4 itu faktor dari 8, karena 8 habis dibagi 4. 5 faktor dari 10, karena 10 habis dibagi 5. Nah, begitu. Jadi ini adalah bentuk dari diagram panah, di mana digambarkan dengan diagram Venn, kemudian harus ada titik-titiknya seperti ini ya, dan garisnya itu harus ada tanda panahnya. Kemudian di atasnya harus ada nama himpunannya, huruf himpunannya huruf apa, kemudian relasinya relasi apa, begitu. Nah, kalau himpunan pasangan berurutan gimana nih? Jadi himpunan pasangan berurutan itu dapat dikatakan jika dua anggota A dan B yang ditulis dalam bentuk A, B maka dikenal sebagai pasangan berurutan. Dengan A-nya itu disebut sebagai komponen pertama, sedangkan B disebut sebagai komponen kedua dari A dan B. Jadi A itu komponen pertama, B itu komponen kedua. Bingung ya? Nah, kita ke contoh nih kalau bingung. Contohnya, di sini ada himpunan Q. Himpunan Q itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 25. Dan himpunan R yaitu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai dengan 10. Tentukan himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi Q ke R dengan hubungan kuadrat dari. Nah, di sini kita lihat Q itu ada angka 1 sampai 25 dan R ada angka 1 sampai dengan 10. Kalian masih ingat kuadrat? 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9. Jadi 1 itu kuadrat dari 1, 4 itu kuadrat dari 2, 9 itu kuadrat dari 3, 16 itu kuadrat dari 4, 25 itu kuadrat dari 6. Jadi maksudnya itu adalah dia ini itu adalah si A. Ya, ini adalah si A. Kemudian yang di belakangnya itu adalah B, begitu. Jadi maksudnya A, B
itu yang ini yang A, yang belakangnya B. Komponen pertama ini yang pertama, komponen yang kedua ini komponen yang kedua. Berarti di sini komponen pertamanya adalah 4 dan komponen keduanya adalah 2. Jadi himpunan pasangan berurutan itu dituliskannya seperti ini. Ini namanya himpunan pasangan berurutan. Simbolnya R besar relasi, kemudian di dalamnya ada anggota-anggotanya pasangan gitu. 2 AB, 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 AB gitu. Itu namanya himpunan pasangan berurutan. Kemudian yang ketiga ada diagram Kartesius. Ini mah sudah pernah dipelajari bab kemarin, jadi masih ingat. Contohnya ada himpunan G, anggotanya itu ada 6, 8, 10, 12, 14, dan himpunan H 2, 3, 5, 7. Jika relasi himpunan G ke H adalah relasi kelipatan dari, nyatakan relasi himpunan G ini ke himpunan G ke H ini dengan diagram Kartesius. Ya, kita buat dulu diagram Kartesius yang pakai garis sumbu X dan sumbu Y. Kita bisa tulis di sini 6 itu kelipatan dari berapa sih? 6 itu kelipatan dari berapa? Dari 2 dan juga dari 3. Kenapa? Karena 2 kali 3 kelipatan, kan berarti 6 itu kelipatan 2, 2, 2 berarti jadi 6 kelipatan, dilipat gandakan 3, 3 jadi 6, kemudian 8 berarti kelipatannya berapa? Berarti kelipatannya ada 2, 2, 2, 2 sebanyak 4 kali kelipatan. Kemudian 10 berarti kelipatannya 2 dan 5. 12 kelipatannya 2 dan 3 karena 2. Nah, di sini itu anggotanya harus yang ada di G dan ada di H. Jadi jangan sampai keluar dari G dan dari H. Gitu. Ya. Contohnya misalnya Bu, 12 kan bisa kelipatan 6. Tapi kita lihat di sini. Ini itu himpunan dari G yang sumbu X. Yang ini himpunan H, ini sumbu Y himpunan H. Tapi kita lihat di himpunan G ada 6 enggak? Di himpunan G, di himpunan H enggak ada 6, ya kan? Jadi ini enggak bisa nyambung sama 12. Nah, 6 itu ada di himpunan G. 12 itu harus memiliki pasangan di H, nggak boleh lagi di pasangannya di G. Begitu. G itu harus memiliki pasangan di H, begitu ya. Oke, sini ada catatannya. Dalam menyajikan suatu relasi dalam himpunan pasangan berurutan perlu diperhatikan 2 hal berikut nih. Kalau misalnya bentuknya A, B, ini tidak sama dengan B, A ya, jadi nggak bisa dibalikin. Misalnya 1,2 tidak sama dengan 2,1 gitu. Kecuali kalau memang A-nya sama dengan B. Contohnya misalnya 2,2 pasti sama dengan 2,2. Nah, karena A dan B-nya itu sama. Tapi kalau A dan B-nya sama itu tidak bolak-balik ya. Tidak berlaku untuk dibalikan. Misalnya 1,2 jadi 2,1 itu tidak berlaku karena A dan B-nya berbeda. Kemudian yang B, 2 pasangan berurutan A, B dan C, D akan sama jika dan hanya jika A sama dengan C dan B sama dengan D, yaitu A, B sama dengan C, D. Sehingga berlaku A sama dengan C dan B sama dengan D. Contohnya begini. Kalau misalnya A-nya 1, B-nya 2, tapi C-nya 2, D-nya 1, itu tidak berlaku seperti ini, tidak berlaku sama dengan. Jadi harusnya kalau misalnya ininya 1, ininya juga harus 1, C-nya, A-nya 1, C-nya harus 1, B-nya 2,
D-nya juga 2. Nah, baru boleh berlaku A, B itu sama dengan C, D. Itu ya. Kemudian yang kedua, ingatlah kembali tanda ini ya, tanda E seperti huruf E yang digunakan untuk menyatakan suatu anggota dari, dan tanda E di garis silang yang digunakan untuk menyatakan bukan anggota dari. Jadi kalau E-nya nggak ada garisnya, maka dia artinya adalah suatu anggota dari. Ini namanya simbol ya. Kalau ada E di garis, itu simbol dari bukan anggota dari ya. Nah, selanjutnya ada domain dan rank dari suatu relasi. Tadi ada domain, kodomain, rank. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Dulu kita lihat. Misalnya A dan B adalah dua buah himpunan tidak kosong, dan R adalah relasi dari A ke B. Maka himpunan semua komponen pertama dari R disebut domain. Artinya daerah asal dari R-nya, dari relasinya, dan himpunan semua komponen kedua dari R disebut rank atau daerah hasilnya dari R. Terus kodomain itu yang mana? Kita lihat di sini. Domain itu daerah asal, anggota di himpunan pertama. Sedangkan rank adalah daerah hasil, anggota di himpunan kedua. Artinya setelah di rank ya, itu daerah hasil, komponen kedua dari komponen kedua. Nah, di sini kita lihat A itu adalah domain. Ibu singkat aja jadi D. Nah, kalau himpunan B tadi apa? D itu adalah daerah asal. Kalau himpunan B itu adalah kodomain. Kodomain ya, kodomain. Dan R adalah relasi dari 3 kali lipatnya. Jadi di sini ada dua himpunan, ada himpunan A, ada himpunan B. Relasinya yaitu 3 kali lipatnya. Yang memetakan himpunan A ke B, tentukan domain dan rank. Kita lihat di sini. Relasinya yaitu X, Y atau A, B, sama kayak tadi ya. Dimana X ini anggota dari A, berarti anggotanya ada 3, 6, 8, 12. Dan Y ini anggota dari B, anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan X nya ini sama dengan 3 kali lipatnya dari Y, berarti A ini sama dengan 3 kali lipatnya dari B gitu. Contohnya kita ambil anggota 3 kali lipatnya dari 1. Nah, ini anggota dari A-nya anggota dari himpunan A-nya, sedangkan ini anggota dari himpunan B-nya gitu. Jadi yang depan ini salah satu anggota dari himpunan A. Coba kemudian yang kedua 6. 6 itu 3 kali lipatnya dari 2. Kalau 8 ada nggak? 8 tidak ada ya, karena 8 ini dia tidak ada 3 kali lipatnya. Dia hanya ada 2 kali lipatnya atau 4 kali lipatnya. Karena tidak ada, jangan kita masukkan ke dalam relasinya. Kemudian 12 ini 3 kali lipatnya dari berapa yang B? 4 gitu. Nah, jadi domain dari relasi ini adalah, jadi domainnya itu ada 3, 6, 12. Nah, jadi menentukan domainnya ini ada di sini ya, 3, 6, 12. Jadi kalau di sini kalau masih himpunan ini A domain, di sini B kodomain. Kemudian range-nya itu hasilnya. Ini ada 1, 2, 4 gitu. Ada 1, 2, 4. Nah,
Jadi di sini bisa kita lihat ya, kalau misalnya belum jadi relasi, himpunan A itu disebut domain. Sedangkan himpunan B, daerah kawannya, itu disebutnya kodomain. Tapi setelah jadi relasi, yang bagian A ini A, B atau X, Y, A-nya itu disebut domain. Sedangkan yang B-nya disebut range gitu. Nah, kalau misalnya ada yang belum kalian pahami, bisa ditanyakan ya. Nah, oke. Selanjutnya, silakan kalian latihan soal. Kalian bisa buka buku paket kecil ya, yang SPSM halaman 39 sampai dengan 42. Kemudian kerjakanlah nomor 1 sampai dengan nomor 9. Oke. Nah, nanti kalian kumpulkan di classroom. Oke. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila nanti ada yang mau ditanyakan, silakan bisa WA Ibu atau voice note, atau mungkin mau video call, atau mungkin mau telepon, silakan bisa ya. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugas yang dikerjakan.